la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, kalau saya bilang hadirin, jawabnya oi, siap? Hadirin, oi, siap. Ada pantun nih. Pergi ke pasar membeli tomat, jangan lupa singgah di rumah Pak Somad. Jika hadirin umat Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dewan juri yang saya hormati, calon penghuni syurga, ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang kepada hamba-hambanya yang disayang. Dan tak lupa pula, sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada sang revolusioner dunia, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang pejabat yang tak pernah korupsi. Ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin, manusia dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu itu tergolong dalam hal yang suci. Ilmu bagaikan malam dan cahaya. Seseorang tidak dapat berjalan di malam yang gelap tanpa adanya cahaya. Betul? Demikian kita manusia tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah tanpa adanya ilmu. Untuk itu hadirin, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi untayan kata yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang merasakan penyakit batin, terutama bingung. Hadirin pernah bingung? Seperti bingung mencari jalan kehidupan, bingung menentukan jalan kehidupan, bingung mencari pekerjaan, bingung mencari penghasilan, bingung mencari kebenaran, bahkan bingung mencari pasangan hidup. Betul? Lalu apa obat yang sangat ampuh untuk mengatasi kebingungan? Ada yang tahu? Jawabannya adalah dengan ilmu. Karena dengan ilmu, jalan hidup akan mudah, segala urusan akan terarah, masa depan akan cerah, bahkan wibawa pun akan bertambah. Setuju hadirin? Lalu bagaimana cara untuk menuntut ilmu? Seorang Syufi Syekh Ahmad Al-Buntomi mengatakan bahwa siapa yang menuntut ilmu tidak disertai oleh guru, maka gurunya adalah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin mau dibilang berguru dengan setan? Tentu tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah pertama di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hadirin, tahu makna di balik ayat ini?
bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya agar pandai, dimulai dari membaca lalu diteruskan dengan belajar. Mengapa? Karena suatu bangsa tidak akan maju jika tingkat pendidikannya tidak berkualitas. Dan dalam sejarah pun ilmu pengetahuanlah yang menjadi peradaban yang gemilang. Dalam hal ini Islam juga memiliki masa kejayaan. Salah satu contohnya adalah berdirinya bangunan of the Rock di Yerusalem sebagai bentuk Islam di bidang arsitektur. Alhamdulillah. Hadirin, tahu kancil? Apa bedanya kita dengan kancil? Kalau kancil tidak sekolah, tidak menuntut ilmu. Kalau kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Syafi'i mengatakan, jika ingin bahagia di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu. Oleh karenanya, jangan bosan untuk menuntut ilmu. Oke? Dewan juri yang saya hormati, calon penghuni syurga, ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Ajaran Islam telah dipaparkan, lantunan ayat suci telah dikumandangkan. Secara fisik saya undur diri. Semoga pesannya selalu terpatri di dalam hati, segera diamalkan tanpa kata nanti. Sampai jumpa di lain hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang terhormat Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, serta saudara-saudaraku peserta lomba keagamaan dalam rangka pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puja dan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana telah memimpin umat Islam dari zamannya jahiliyah sampai ke zamannya Islamiyah, yang dimana telah memimpin kita dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang sampai saat ini dapat kita nikmati bersama. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, terutama Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya berdiri di depan kalian semua berceramah dalam tema berbakti kepada orang tua. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui, kita sebagai anak, kita sebagai murid, tak lupa kita berbakti kepada orang tua. Yang dimana jangan mentang-mentang kita ini memiliki saudara banyak, ketika kita ini memiliki saudara yang beribu-beribu, tapi kita lupa untuk berbakti kepada orang tua kita. Hukumnya berbakti kepada orang tua itu adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Jangan mentang-mentang kita memiliki saudara banyak, kita mengandalkan adik kita mengandalkan saudara-saudara kita untuk berbakti kepada orang tua. Terutamanya kita muliakanlah seorang ibu, yang dimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Dalam hadis berkata, barang siapa yang memuliakan kedua orang tua, maka ia akan memperoleh keberuntungan dan Allah memperpanjang umurnya. Hadirin ingin umur panjang? Hadirin mau umur panjang? Mau rezeki banyak? Maka dari situlah panjangkanlah dan muliakanlah ibu kita. Sedikit grogi, mohon maaf. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Belum.
dalam hadis berkata, ridha Allah fi ridha walidaini, wasuktullahi sakhatul walidaini. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Maka dari ini jangan sesekali kita membuat orang tua kita itu murka. Jangan sesekali kita membuat ayah dan ibu kita itu murka. Karena jika mereka murka, sudah pasti Allah murka terhadap kita. Betul? Betul. Mau durhaka kepada orang tua? Tidak mau. Maka dari situlah, apakah kita saudara-saudara sekalian rela melihat anak yang berbuat jahat kepada orang tua? Apakah rela melihat kedua orang tua itu dibantah oleh anaknya? Tidak ada satupun orang yang di muka bumi ini rela melihat kedua orang tuanya dibentak. Tidak ada yang rela melihat kedua orang tuanya dimarah-marahi, dicaci maki. Maka dari situlah kita sebagai anak memiliki kesempatan yang banyak, berbaktilah kepada orang tua. Berapa banyak yang kita lakukan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan di luar sana, namun kita lupakan kedua orang tua kita. Maka dari situlah muliakanlah ibu lalu ayahmu. Jangan kita lupakan ayah kita. Jangan kita lupakan, mentang-mentang kita senantiasa memuliakan ibu kita lupakan ayah kita. Tetapi ingat, didikan seorang ayah itu senantiasa berhasil, tak pernah gagal. Betul? Betul. Siapa yang di sini dekat sama ayahnya? Saya. Ada yang dekat sama ayahnya? Ya. Ada yang dekat sama ayahnya, bagus. Karena apa? Didikan seorang ayah itu tidak pernah gagal, senantiasa berhasil. Maka dari situlah jangan lupa kita berbakti kepada orang tua. Wawasannya al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Lebih baik kita memiliki adab kepada orang tua daripada kita memiliki ilmu yang banyak. Hadirin yang berbahagia, percuma kita ketika kita memiliki perguruan tinggi, kita kuliah jauh-jauh, tetapi kita tidak memiliki adab terhadap orang tua. Percuma. Kalau kita memiliki sarjana yang tinggi, pengetahuan yang luas, namun kita lupakan adab terhadap orang tua, itu sama saja kita sia-sia. Hadirin yang berbahagia, mungkin sampai sini saja ceramah saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya saya dapat mengikuti lomba yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Para dewan juri yang saya hormati dan para umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim harus mengetahui bahwasanya di dalam agama kita terdapat dua unsur dasar agama yang harus kita pelajari dan kita pahami, serta mempraktikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua hal ini yaitu ilmu dan akhlak, yang mana setiap umat muslim harus memiliki ini agar menjadi muslim yang bermanfaat baik kepada diri sendiri dan orang lain, serta sukses di dunia maupun di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang pertama kali Allah turunkan berisikan perintah kepada kaum umat muslim. Terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra, artinya bacalah. Maksud ayat ini, Allah memerintahkan umat muslim untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu wajib atas umat muslim. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 3913. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran ilmu dalam kehidupan memang sangat penting, karena ilmu menjadi cahaya kehidupan dalam kegelapan. Ilmu juga menjadi petunjuk kemana jalan yang benar. Namun tak kalah pentingnya juga dengan akhlak,
Karena akhlak menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang. Tanda tersebut dapat diwujudkan dengan perbuatannya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi hingga hari ini, banyaknya orang tua lebih takut anaknya tidak dapat nilai yang bagus dibandingkan anaknya paham tentang adab. Salah satunya budaya mengantri. Padahal budaya mengantri sangat membentuk karakteristik anak agar memiliki jiwa yang bersabar, disiplin, dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Maka dari itu, belajar ilmu memang mudah, namun belajar akhlaklah yang sulit. Karena puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah. Secara otomatis orang yang berilmu akan takut kepada Allah, sehingga ia akan beribadah dengan baik, maka timbullah perilaku-perilaku terpuji. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji itu lahir dari ibadah yang baik, yaitu ibadah yang lahir dari seseorang yang takut kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, serta meyakini bahwasanya apa saja perbuatannya akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin memiliki akhlak terpuji, kita harus meniru suri tauladan kita. Salah satu contohnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat pada surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Banyak sekali akhlak Nabi Muhammad yang dapat kita ambil. Nabi Muhammad yang sangat mengutamakan toleransi, tidak pernah memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Nabi Muhammad juga sangat sering mencontohkan sikap sabarnya terhadap perbuatan-perbuatan orang kafir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, dan sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kita tidak hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai keyakinan saja, melainkan menjadikannya sebagai suri tauladan kita. Sebagaimana tugas Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kiamat nanti, tempat duduk seseorang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian dan orang yang tempat duduk yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1941 dinilai hasan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 2201. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menutup ceramah saya, izinkan saya menyampaikan wasiat Imam Maliki yang diberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Maliki mengatakan, wahai Imam Syafi'i, jadikanlah ilmu dan akhlak bagikan adonan makanan. Ilmu sebagai garam, sedangkan akhlak sebagai tepung. Maka pelajarilah ilmu secukup-cukupnya dan pelajarilah akhlak sebanyak-banyaknya. Kurang lebih mohon maaf, saya Muhammad Fauzil Adim dari SMA Muhammadiyah 2 Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapinya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolihan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari ayat di atas Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Mengapa demikian? Karena kedua orang tualah yang telah bersusah payah dan berjuang dengan keras untuk merawat dan membesarkan kita hingga saat ini. Bayangkan betapa beratnya perjuangan seorang ibu yang bersusah payah mengandung 9 bulan 10 hari, ditambah lagi dengan rasa sakit yang luar biasa di saat melahirkan. Yang dikhawatirkannya bukanlah keselamatannya, bukanlah nyawanya, akan tetapi yang dikhawatirkannya adalah sang bayi yang saat itu dilahirkan. Itulah luar biasanya perjuangan seorang ibu. Di samping itu ada seorang ayah yang rela banting tulang siang malam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia tak peduli berapa banyak tenaga yang dikeluarkan, dia tak peduli berapa banyak keringat yang diteteskan. Semua itu dilakukannya sebagai bentuk dari tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah bentuk dari besarnya keikhlasan dan ketulusan hati yang tak akan pernah kita temukan selain dari sosok kedua orang. Akan tetapi banyak sekarang anak-anak yang menyepelekan orang tuanya, membantah orang tuanya, bahkan durhaka terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Di saat ibunya sedang memasak, nak, tolong belikan ibu garam ya nak. Apa kata si anak? Ah, nanti lagu ini masih seru ini. Tuh. Di saat azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Nak, sudah azan nak, pergi ke masjid nak. Apa kata si anak? Nanti. La ilaha illallah. Kau lebih mementingkan HP-mu daripada perintah ibumu. Kau lebih mementingkan HP-mu daripada perintah sholat. Padahal dulu ibumu berapa kali meninggalkan sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali ibumu tak jadi sholat tarawih karena kau menangis merengek sampai subuh datang. Mengandung ibumu 9 bulan 10 hari, meregang nyawa dia melahirkanmu. Andaikan kau gendong ibumu dari rumahmu sampai kota Makkah, kembali lagi belum tentu dapat menembus satu teriakannya di saat dia melahirkan dirimu. Oleh karena itulah, jangan sampai kita berbuat durhaka terhadap kedua orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dosa besar. Beliau berkata, dosa besar yaitu asyriku billah, menyekutukan Allah, wa uquqil walidaini, dan durhaka pada kedua orang tua. Mau durhaka kepada kedua orang tua? Mau membuat orang tua menangis?
Jangan sampai orang tuamu menangis karena kenakalanmu, menangis karena keburukanmu, menangis karena kedurhakaanmu terhadap dirinya. Akan tetapi, buatlah orang tuamu menangis terharu. Dia terharu karena melihat kesungguhanmu dalam belajar, terharu karena kecintaanmu yang begitu besar terhadap mereka, terharu karena perjuanganmu menghafal Quran 30 juz hingga akan dipakaikan mahkota di kepalanya di hari kiamat nanti. Man qara'a Al-Qur'ana, barang siapa menghafal Quran wa amila bima fihi, dan mengamalkan isinya, wa bisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka akan dipakaikan pada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siap berbakti kepada kedua orang tua? Siap membahagiakan kedua orang tua? Berbaktilah kepada orang tuamu, maka Allah akan panjangkan umurmu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka Allah akan luaskan rezeki-rezekimu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Bahagiakanlah mereka, bantulah pekerjaannya, dengarkan nasihat-nasihatnya. Dan yang tak kalah penting, jangan sampai kau lupa untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Rabbil firli, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita ampunan dan rahmatnya, sehingga kita dapat terus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya akhiri dalam ceramah ini, kul unzur man qala wa la tanzur man qala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa tafawuq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.